Halo, salam matematika ya untuk siswa-siswi kelas 9 ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini volume kedua ya untuk latihan SKL Aljabar ya. Ada 10 soal latihan. Kita belajar dari pembahasannya. Ya. Soal pertama ya. Himpunan penyelesaian dari ini pertidaksamaan 2x tambah 3 lebih kecil atau sama dengan x dikurangi 2 untuk x bilangan bulat adalah. Nah, solusinya kita susun dulu ya, pertidaksamaannya 2x tambah 3 lebih kecil atau sama dengan x dikurangi 2 ya. Nah, kita kelompokkan saja yang sejenis di satu kolom ya. Misalnya di kolom kiri ini variabel aja ya, 2x, x-nya pindahkan ke kiri jadi negatif x ya. Lebih kecil atau sama dengan, nah yang konstanta di kolom kanan. Di negatif 2 tetap, 3 dari kiri pindah ke kanan jadi negatif 3 ya. Nah, gitu. 2x dikurangi x itu jadi x lebih kecil atau sama dengan, ini negatif 2, negatif 3, jadi negatif 5 ya. Nah, x lebih kecil atau sama dengan negatif 5, itu berarti kita mulai dari negatif 5 ya. Nah, lanjut negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan seterusnya ya. Jadi opsi jawabannya adalah C gitu ya. Semoga paham ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Jika K merupakan penyelesaian dari, nah ini persamaannya ya, maka nilai K tambah 2 adalah, nah, solusinya berarti kita cari dulu nilai X ya. Nanti X itu diumpamakan adalah huruf K gitu ya. Nanti setelah itu jawaban akhirnya tambahkan 2. Kita susun persamaannya. 6 dalam kurung 2x tambah 5 sama dengan 3 dalam kurung 3x negatif 2 tambah 6. Nah, kita susun seperti ini ya. 6 kali 2x ya 12x, 6 kali 5 jadi 30 ya. Kemudian di kanan 3 kali 3x jadi 9x, 3 kali negatif 2 jadi negatif 6. Terus di kanannya tambah 6. Nah, kita buat sama dengannya rapi ya. Nah, ini negatif 6 sama 6 kan jadi hilang ya, 0 gitu ya. Jadi tinggal di kanan tuh 9x aja. Yang di kiri tetap ya, 12x tambah 30. Kita rapikan persamaannya ya. Yang 9x pindahkan ke kiri ya. Jadi 12x negatif 9x sama dengan 30-nya pindah ke kanan, jadi negatif 30. Nah, kita rapikan 12x dikurangi 9x itu jadi 3x ya. Sama dengan negatif 30 kan. Nah, x sama dengan negatif 30 dibagi 3, yaitu negatif 10 kan. Nah, karena di sini adalah K tambah 2, berarti sama aja kita nulisnya sekarang K itu sama dengan negatif 10. K tambah 2, berarti negatif 10 ditambah 2, yaitu sama dengan negatif 10 tambah 2, negatif 8 ya. Jawabannya itu C. Ya, semoga paham ya. Oke. Soal ketiga ya. Diketahui keliling persegi panjang 64 cm dengan ukuran panjang 3x tambah 7 cm dan lebar 2x tambah 5 cm. Maka panjang dan lebar persegi panjang itu berturut-turut apa gitu ya, berapa. Nah, ini solusinya kita cari dulu nilai x. Setelah itu nanti kita substitusi ke panjang dan lebar yang masih dalam bentuk aljabar ini. Nah, cara kita mendapatkan nilai x, kita susun saja persamaannya melalui rumus keliling. Rumus keliling persegi panjang kita turunkan, yaitu 2 dalam kurung P tambah L ya. Nah, kelilingnya diketahui 64 kan. Kita tulis 64. Panjang tambah lebarnya kita susun ini 3x tambah 7. Terus ditambah lagi lebarnya 2x tambah 5. Nah, gini. Terus yang di kanan ini, dalam kurung ini kan masih bisa diselesaikan ya. Ini 3x sama 2x sejenis ya. Jadi kita tulis lagi nih, rapikan. 5x, 7 tambah 5, 12 ya. Nah, di kiri tetap 64 ya. Nah, ini kita kali distributif angka 2-nya. 2 kali 5x jadi 10x. Kemudian 2 kali 12 jadi 24. Di kiri tetap 64 ya. Nah, kita susun sekarang, 24-nya pindahkan ke kiri ya. Jadi 64 dikurangi 24 di kanan sama dengan 10x gitu ya. Jadi 64 kurang 24 itu 40 ya. Sama dengan 10x. Maka x 40 dibagi 10 tuh jadi 4 ya. Ini baru dapat x-nya ya.
Nah, kita susun satu persatu mulai dari panjang. Di sini aja. Panjang itu dalam bentuk aljabarnya adalah 3x tambah 7 kan. Ganti x-nya dengan 4 ya. 3 kali 4 tambah 7 langsung. Jadi sama dengan 12 tambah 7, 19 ya. Ini panjangnya. Lebarnya itu 2x tambah 5. Ya, ganti x-nya dengan 4. 2 kali 4 ya. Ditambah 5. Jadi 8 tambah 5, 13. Jadi panjangnya 19, lebarnya 13. Ini jawaban yang benar opsi C ya. Nah, ini. Oke, semoga paham ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang keempat. Jumlah 3 bilangan ganjil berurutan adalah 39, gitu ya. Jumlah bilangan terkecil dan terbesar dari bilangan tersebut adalah, nah, ini solusinya, kita mulai dengan istilah kata ganjil. Nanti juga soalnya bisa juga selain ganjil ada juga genap. Nah, baik ganjil atau genap, itu selisih antar bilangan terdekatnya itu adalah 2. Misalkan bilangan pertama itu 1, maka bilangan berikutnya selisihnya 2, tambahkan 2 jadi 3. Tambahkan 2, 5, tambahkan 2, 7, dan seterusnya. Atau bilangan genap, bilangan pertamanya 2, tambahkan 2, berikutnya 4, tambahkan 2, 6, tambahkan 2, 8, dan seterusnya. Ya. Pokoknya bilangan terdekatnya selisihnya adalah 2. Gitu ya. Nah, sekarang ini ada jumlah bilangan 3, berarti kita buat perumpamaan 3. Nah, misalkan saja bilangan pertama itu adalah bilangan 1 maksudnya, adalah sebuah bilangan yang kita nggak ketahui ya, A gitu. Lalu bilangan yang kedua, nah tinggal kita tambahkan 2 kan dari bilangan pertama, berarti A tambah 2. Bilangan yang ketiga itu kita tambahkan 2 dari bilangan yang kedua, berarti A tambah 4. Ini 2 ditambah 2, 4, dan seterusnya ya. Oke, katanya kalau ditambah untuk jumlah 3 bilangan itu 39, berarti kita buat persamaannya ditambah. Bilangan 1 tambah bilangan 2 ditambah bilangan 3 itu 39. Nah, sama dengan ini juga kita susun aja. A ditambah A sebanyak 3 kali berarti 3A. 2 ditambah 4 berarti sama dengan 6 ya. Jadi persamaannya 39 sama dengan 3A tambah 6. Nah, ini kalimat ini. Nah, sekarang kita cari dulu berapa nilai A-nya. Ya, ini kan jadi PLSP kan. 6-nya kita pindahkan ke kiri. Jadi 39 dikurangi 6. Di kanan tinggal 3A. Nah, di sini deh. Jadi 39 kurang 6 itu 33 kan? Sama dengan di kanan 3A. Berarti A 33 dibagi 3 yaitu 11. Nah, A ini adalah bilangan pertama atau dalam cerita ini bilangan terkecil ya. Bilangan ketiganya adalah bilangan terbesar. Berarti kita tulis saja sini bilangan terkecil ya, sama dengan 11. Bilangan terbesar itu bilangan ketiga, A tambah 4, 11 tambah 4 itu berarti 15. Kita tambahkan aja jadi 26 gitu. Jadi jawabannya adalah C gitu ya. Paham ya? Oke. Soal kelima ya. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Nah, x kuadrat dikurangi 8x tambah 15 sama dengan 0 adalah berapa? Kita tulis dulu ya. X kuadrat dikurangi 8x tambah 15 sama dengan 0. Berarti kita buat dengan buka kurung tutup kurung gitu ya, sama dengan 0. Nah, kita mulai dengan cari faktor perkalian dari 15. Bisa 1 sama 15 atau 3 sama 5 atau 5 sama 3 ya, sama aja. Nah, kita mulai dengan X dulu di kirinya. Nah, ada triknya nih. Kalau di sini negatif, suku keduanya, berarti jawaban di sini semua harus negatif. Nah, kita cek aja di sini nih. Supaya ditambahkan, cari yang dapat negatif 8. Berarti ini solusinya semuanya diberikan tanda negatif gitu. Jadi X dikurangi 3 dan X dikurangi 5 sama dengan 0. Maka X1-nya tinggal ubah tanda aja nih. X1-nya 3, X2-nya 5. Gitu ya. Kalau disusun dalam himpunan penyelesaian begini ya, jadinya 3,5 gitu ya. Ini jawabannya adalah A gitu ya. Semoga paham. Kita ke soal yang ke-6 ya. Ini masih persamaan kuadrat nih. Hasil dari x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Nah, dari persamaan ini x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Nah, ini solusinya kalau kita pakai rumus, ingat rumus x1 kuadrat tambah x2 kuadrat ya.
itu buka kurung ya, X1 tambah X2 ya, terus pakai pangkat 2 ya, dikurangin 2 kali X1 kali X2. Nah, penggunaan rumus ini dengan catatan kita tahu dulu berapa A-nya, berapa B-nya, berapa C-nya gitu ya. Nah, A-nya 1, di sini B-nya 5, C-nya itu 6 gitu kan. Kita tinggal pakai rumusnya aja, masih ingat kan? X1 tambah X2 itu rumusnya adalah min B per A ya. Min B per A. Lalu nanti habis itu dipangkatkan 2. Nah, gitu ya. Dikurangin 2 kali, nah rumus X1 kali X2 C per A. Nah, kita tinggal ikutin aja ya. Min B per A berarti min 5 per 1 ya. Min 5 per 1 berarti min 5 kan. Nah, terus dipangkatkan 2. Dikurangi 2 kali C per A berarti 6 dibagi 1 yaitu 6. Jadi negatif 5 dipangkatkan 2 itu jadi positif ya, 25. Dikurangi 2 kali 6 12. Itu jadi sama dengan 13. Nah, ini solusinya dengan rumus ya. Bisa juga tanpa menggunakan rumus ini, karena kita kan harus menghafal X1 tambah X2, lalu X1 kali X2. Nah, kalau ini bisa difaktorkan, nah ini di sini aja jawabannya. X kuadrat tambah 5X tambah 6. Dengan cara pemaktoran kita bisa keluarkan ya. Berapa X1, X2-nya. Tidak perlu pakai rumus ini ya. Ini langsung aja difaktorkan ya. X plus 2, X plus 3 kan. Ya. Jadi X1-nya negatif 2 dan X2-nya negatif 3. Jadi kita ikutin aja langsung. X1 kuadrat berarti ambil saja ini min 2 dikuadratkan gitu ya. Jadi 4 kan. Lalu X2 kuadrat ya, ambil yang ini ya. Min 3 dikuadratkan jadi 9. Terus tambahin kan, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, kita tambahin nih, 4 tambah 9, 13. Nah, disarankan pakai opsi ini ya. Kenapa? Kalau kita bisa memfaktorkan, cari X1 dan X2-nya, kita tidak perlu mengeluarkan rumus yang ini nih, X1 tambah X2, X1 kali X2 gitu ya. Oke, semoga paham. Oh iya, lupa jawabannya adalah B. Oke. Soal ke-7 ya. Ini masuk ke himpunan. Diketahui himpunan K adalah bilangan bulat antara 2 sampai dengan 9 ya. Banyak himpunan bagian dari K yang memiliki 2 anggota. Nah, kita keluarkan dulu apa saja anggota dari K. Sini kurung buka. Bilangan bulat antara 2 dan 9 berarti 2 dan 9-nya nggak masuk ya. 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 ya. Tutup kurung. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 anggota kan. Nah, maksudnya di sini himpunan bagian itu dari 6 anggota ini yang bisa kita pasangkan dapat 2 anggota. Jadi pasangan 2 bilangan gitulah. Nah, kita mulai dengan dibuatnya susun saja ya, yang mudah ya. 3, 4, 3, 5, kemudian 3 ke 4, 3 ke 5, 3 ke 6, terus 3 ke 7, 3 ke 8, ini depannya 3. Kemudian lanjut dengan depannya 4, berarti 4, 5, kemudian 4, 6, ini koma ya. Lalu 4, 7, 4, 8. Kemudian lanjut depannya 5. Berarti 5, 6, 5, 7, dan 5, 8. Terus lanjut yang depannya 6. Berarti 6, 7, 6, 8. Udah ya. Sekarang depannya 7. Berarti 7, 8 ya. Ini tidak boleh 2 angka yang diputar. Misalnya 35 sama 53 itu nggak bisa. Jadi cukup 1 saja. Jadi totalnya ya, kita lihat aja susun di sini. Ini ada 5. Yang depannya 3, yang depannya 4 ada 4, yang depannya 5 ini ada 3, yang depannya 6 itu ada 2, yang depannya 7 ada 1 ya. Jadi kita tambahin semua, 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 itu totalnya sama dengan 15 itu ya. Jadi kalau misalnya nanti ini kan kebetulan ada anggota dari K itu ya, ada 6 ya. Kalau misalnya anggota dari K misalnya ya, contoh lain, bukan antara 2 dan 9, misalnya ada 10, maka
solusi cepatnya ya, banyak himpunan bagian 2 anggota. Kita mulai dari 9, turun ke bawah sampai 1, kita tambahin aja terus. Sampai 1, itu berapa? Nah, itu. Jadi kita tidak perlu menyusun seperti ini ya. Ini kan dasarnya dulu. Ya, semoga paham. Jawabannya adalah 15 ya. Nah, kita lanjut ya ke soal yang ke-8. Masih himpunan juga nih. Warga Kelurahan Damai mengadakan kerja bakti. Ya, 90 orang membawa cangkul dan 48 orang membawa cangkul dan sapu lidi. Nah, gitu ya. Jika banyak warga Kelurahan Damai itu 120 orang, gitu ya, maka banyak warga yang hanya membawa sapu lidi berapa? Nah, solusinya kita biasakan menggunakan diagram Venn dulu. Nah, kita buat 2 buah bulatan, di tengahnya ini yang keduanya. Nah, pakai warna yang merah. Ini yang keduanya adalah 48. Jadi kita tulis di sini 48, gitu ya. Kemudian misalkan saja di sini yang kiri itu adalah yang membawa cangkul C, gitu ya. Terus yang membawa sapu lidi sebelah kanan itu L, gitu ya. Nah, yang membawa cangkul itu ada 90, berarti sebenarnya bukan 90. Kita langsung kurangin aja. Jadi di sini aja tulis 90 kurangin 48. Itu dapat 42 ya. Nah, jadi yang bawa cangkul sebenarnya hanya 42. Begitu pula yang lidi. Yang lidi juga sama. Karena di sini yang kebetulan yang ditanyakan, kita buat X aja ya. X dikurangi 48. Itu berapa gitu ya. Di sini tanda tanya. Nah, jika semuanya ya semesta ini memiliki 120 orang, maksudnya ceritanya ada 120 orang. Maka kita buat formulanya mulai dari 120 itu adalah jumlah dari ini. Yang cangkul ada 42 ditambah ini yang keduanya kan. Yang keduanya itu 48. Kemudian ditambah dengan yang lidi itu masih bentuk X kurangi 48. Kita tulis saja pakai kurung aja nih. X kurangi 48. Nah, ya. Kita rapikan nih. 42 tambah 48 tambah X kurangi 48. Gitu kan. Jadi nanti di sini 48 ketemu dengan negatif 48. Jadi nanti kan hilang ya. Coret ya. Pakai warna merah. Coret nih. Nah, itu kan. Jadi tinggal sekarang di kiri tetap 120 ya. Jadi 42 ditambah X. Gitu kan. Jadi yang di kanan tinggal 42 ditambah X. Udah nggak ada lagi. Nah, sekarang maka X itu dapat dari 120 dikurangi 42. Yaitu berapa? Sama dengan 78 ya. Nah, jadi X-nya 78. Jadi di sini tuh masih 78 dikurangi 48, kan? Tadi yang suka yang membawa lidi maksudnya. Yang membawa lidi itu X kurangi 48, kita masukkan nilai X-nya ini 78 ya. 78 dikurangi 48 yaitu 30 orang. Nah, jawabannya A. Gitu ya. Semoga paham ya. Oke. Soal ke-9 ya. Suatu fungsi dirumuskan dengan fx sama dengan ax tambah b jika f-3 sama dengan -7 dan f2 sama dengan 13. Tentukan nilai f5. Nah, solusinya ini kita susun dulu persamaannya dengan menyelesaikan pakai eliminasi ya. f-3 sama dengan -7 berarti kita tulisnya seperti ini nih. -3a tambah b sama dengan -7 ya. Kemudian yang f2 sama dengan 13 berarti kita tulisnya 2a tambah b sama dengan 13. Lalu kita eliminasikan. Nah, ini b sama b udah hilang ya. Sekarang kita rapikan, negatif 3 dikurangi 2 di negatif 5, tambahkan A sama dengan negatif 7 dikurangi 13, berarti negatif 20 ya. Nah, negatif 5A sama dengan negatif 20, berarti A nya kita bagi aja ya, negatif 20 bagi negatif 5 itu 4. Nah, sekarang kita lanjut mencari nilai B pakai persamaan yang kedua ini nih. Nah, persamaan yang kedua ini 2A tambah B sama dengan 13, kita tulis di sini nih. Nah, ganti A nya dengan 4 kan, 2 kali 4 tambah B sama dengan 13, berarti 2 kali 4 8 tambah B sama dengan 13, berarti B nya itu 13 dikurangi 8.
dapat 5 ya. Nah, B-nya dapat 5 nih. Nah, sekarang kita susun A dan B-nya, masukkan ke rumus fungsi umum nih. Fx sama dengan AX tambah B. Jadi, rumus sebenarnya itu adalah A-nya ganti dengan 4, jadi 4X. B-nya kita ganti dengan 5, tambah 5. Nah, ini. Gitu ya. Kemudian di akhir kan, ditanya F5 ya. Di sini aja. Jadi, F5, kita ganti tuh. X-nya dengan 5 ya. Berarti 4 kali 5 ditambah 5. Gitu ya. Ya, ini pakai kurung lah. Jadi 4 kali 5 20 ditambah 5. Jadi sama dengan 25 ya. Di F5 itu sama dengan 25. Jawabannya adalah A ya. Semoga paham ya. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang ke-10. Nah, ini masih himpunan. Diketahui A ada 3 anggota A, B, C. Kita tulis aja dulu N buka kurung A, banyaknya anggota A ada 3. Lalu B, 1, 2, 3, 4, 5, banyaknya anggota dari B ada 5. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B. Nah, rumus umumnya, kalau A ke B, berarti nanti kita buat aja B pangkat A. Gitu ya. Kalau nanti dibalik, misalnya B ke A, berarti A pangkat B. Kalau kiri ke kanan, nah ini untuk diingat aja ya. Berarti kanan pangkat kiri gitu ya, pokoknya kanan duluan lalu dipangkatkan kiri. Ini sering ketukar ya. Berarti ini kanannya dari A ke B ya, berarti kita tulis B pangkat A ya. Berarti B nya anggotanya ada 5, kita pangkatkan 3, itu 5 kali 5 kali 5 ya, 125. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, semoga paham ya. Terima kasih sudah 10 latihan soal untuk SKL Aljabar ini kita pelajari. Semoga paham semuanya ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam matematika. Oke.